Halo, selamat datang lagi di podcast BPS Kota Semarang Berisik Asik. Berita statistik asik. Asik. Oke, kali ini setelah beberapa lama kita tidak podcast, tidak ngadain podcast, tidak ngobrol-ngobrol kayak gini karena ya situasinya yang tidak memungkinkan. Nah, kali ini tempatnya khusus. Jadi habis podcast kita bikin acara masak-masak, makan bersama. Ya. Kita posisi nggak di kantor juga, jadi nyantai gitu. Nah, saat ini saya bersama dengan Adi. Ya, Mas Adi itu dari seksi IPDS, seksi ya, masih seksi ya? Fungsi. Oh, fungsi. Aduh, saya kok jadul sekali sih. Ya, dari fungsi IPDS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dan ngobrol mengenai satu data Indonesia. Mungkin Mas Adi kita akan bertanya-tanya, Adi akan menjawab. Jadi sebisaku ya Mas. Sebisa ya. Oh, saya juga nanyanya juga sebisa saya. Iya. Ya, ini nanti kali-kali pas ngobrol ada hidangan apa gitu kan. Ngopi dulu Mas, saya juga kurang ngopi ya. Oke. Pecinta kopi. Pecinta kopi. Oke, jadi gini Mas Adi. Kita akan membahas mengenai satu data Indonesia. Belakangan ini kan di BPS sendiri itu didengungkan mengenai satu data Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya apa sih satu data Indonesia itu? Iya. Oke, sobat data, saya sedikit jawab Mas Antar. Iya. Jadi satu data Indonesia itu lahirnya itu dari Perpres nomor 39 tahun 2019 yang di situ membahas tentang tata kelola tentang data. Jadi data itu dibuat tata kelola untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentu juga itu harus memenuhi kaidah-kaidah seperti standar data, metadata. Data itu bisa dibagi, pakaikan, dan juga ada kode referensi. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau dari apa pengertian mengenai satu data Indonesia secara global. Nah, latar belakangnya ada satu data Indonesia tuh yang latar belakangnya apa sih? Iya. Jadi satu data Indonesia itu terbentuk sebenarnya karena dari masyarakat juga ya. Jadi masyarakat itu merasa mencari data dari pemerintah itu susah. Kemudian data antar instansi itu susah. Harus ada MOU, harus ada perizinan dan lain-lain. Birokrasinya ya gitulah ya. Iya. Kemudian datanya itu nggak bisa diapa-apain karena bentuknya JPEG, PDF dan lain-lain. Dari hal-hal seperti itulah pemerintah itu membuat suatu kebijakan tentang satu data itu sendiri. Jadi fungsinya itu memang untuk mempermudah, tetapi itu sesuai standar. Ya, mempermudah data digunakan oleh masyarakat. Berarti kalau dulu itu JPEG, PDF ya berarti? Iya. Sekarang formatnya harus bisa dibagi pakaikan seperti Excel, maupun sepertinya itu di BPS juga ada database yang namanya API, jadi web service ya. Jadi di sini juga bisa dipakai bagi pakaian juga. Untung masih PDF, JPEG kalau tas karbon masih ketik ya, apa nggak susah ya? Itu dulu masih belum ada komputer seperti ini ya. Jadi kalau zaman kita lahir sudah ada PDF JPEG ya. Oke. Terus dari latar belakang, terus tujuan dari satu data Indonesia itu sendiri? Jadi setahu saya tuh tujuannya ada 4 Mas. Tujuannya itu yang pertama ya tadi tata kelola tadi. Jadi membuat tata kelola data di pemerintahan supaya nyaman di semua orang, baik antar yang mau menggunakannya itu. Yang kedua itu berkaitan tentang data yang dihasilkan itu harus sesuai standar, yaitu harus akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu untuk transparansi dan keterbukaan data untuk pembangunan dan evaluasi lebih baik. Dan yang keempat terakhir yaitu untuk mendukung sistem statistik nasional. Ya, jadi secara garis besar tuh kita menjadi akuntabel terhadap masyarakat juga secara data ya kan Mas ya. Betul, karena dapat dipertanggungjawabkan. Iya.
karena takutnya kan, oh ini datanya bener nggak, datanya bener nggak? Iya. Biasanya kan kayak gitu nih. Ya. Datanya bener, tapi nggak ada data pembanding. Emang butuh pembanding, Mas. Ya, Iya. ya. Jadi untuk tahu bahwa benar atau salah harus ada bandingannya. Kalau cuma satu kita nggak tahu. Iya. Terus tujuan udah, latar belakang udah, ya kan. Nah, prinsip dari satu data Indonesia sendiri itu apa? Oh iya. Jadi satu data itu memiliki 4 prinsip juga, Mas. Yang pertama standar data. Jadi kalau mau ngomongin data itu harus standar. Jadi data yang dihasilkan itu harus memenuhi kaidah-kaidah seperti konsepnya jelas, definisinya, kemudian ada pengklasifikasiannya. Jadi klasifikasi ini bisa saja di situ laki-laki perempuan, WNI WNA, penduduk dan seperti itu. Kemudian juga ada satuannya orang atau persentase, jumlah, ukurannya persentase. Itu juga tentang standar data. Di BPS sendiri sudah diatur sebenarnya, Mas. Ada peraturan badan nomor 4 kalau nggak salah yang mengatur tentang standar data. Ya. Kemudian prinsip yang kedua, metadata. Baru standar data. Yang kedua, metadata. Metadata apa sih? Nah, metadata itu sebenarnya adalah mengomongkan bagaimana sih data itu diperoleh. Jadi kalau saya analogikan ngomongin satu data Indonesia tadi itu, kalau ibarat orang minum kopi ini, misalnya kopi ini, Mas. Standar data yang tadi saya omongkan, data yang pertama misalnya kopi. Satu data Indonesia kopi. Kopi ini terdiri dari ada kopi, ada gula, ada airnya. Kalau kopi saya nggak ada gulanya, Mas, jadi kopi pahit. Ya. Ini ada tadi? Oh, ada. Biasanya nggak. Gendut lagi dong. Iya. Ya, jadi gini, Mas. Jadi ngomongin standar data, sebuah kopi itu harusnya seperti apa sih? Apakah bikin kopi ini kopinya dicampur-campur pakai beras? Oh iya. Apakah dicampur pakai jagung? Oh, di Desa kan ada itu. Proses berarti ya? Bahannya. Jadi standarnya ada, ini harus kopi murni. Ini standarnya. Nah, metadata ini gimana sih bubuk kopi yang dihasilkan ini? Bagaimana cara membuat bubuk kopi ini? Jadi dari mungkin memetiknya, bagaimana cara memetiknya? Bagaimana cara mengolahnya? Yaitu di roasting ya, disangrai, di roasting dan lain-lain. Kemudian digiling, ada yang pakai grinder biasa, ada yang mesin. Itu metadatanya. Jadi bagaimana cara menghasilkan bubuk kopi yang enak. Nah, yang ketiga sekarang interoperabilitas. Interoperabilitas. Ya, artinya dapat dibagi pakaikan. Jadi si kopi ini, bubuk kopi ini ya ibaratnya orang kan ada suka bubuk kopi ini dicampur sama creamer. Ada juga yang dicampur sama susu. Jadi mau dicampur kemana-mana aja bisa, tapi ini bisa dibagi pakaikan ke sana-sana. Nah, terus yang keempat ada kode referensi, yaitu harus ada jelas. Orang kalau mau buat kopi, kalau saya bilang tadi kopi Banjar misalnya ya, kalau kopi Banjarnegara itu sudah ada kodenya. Oh, ternyata kopi Banjarnegara itu sudah ada kodenya seperti ini, dengan cara pemrosesan seperti itu, pengumpulannya seperti itu ada jelas, ada kodenya. Jadi kalau secara kehidupan nyata itu ada namanya buku klasifikasi lapangan. Oh iya. Ya, KBLI. KBLI ya kalau di KBLI BPS lah ya. Ada klasifikasi lapangan usaha Indonesia, ada juga KBJI, KBKI dan lain-lain. Itu prinsip metadata dan pattern itu, Mas. Siapa aja sih yang berperan di satu data Indonesia? Oh iya. Jadi gini, Mas, dalam satu data Indonesia itu ada yang namanya wali data. Ini sebenarnya ada sedikit perbedaan dari pusat dan daerah. 4 orang itu wali. Dia grup band, Mas. Iya. Wali Songo. Bukan juga. Jadi ada wali data, ada pembina data, ada produsen data. Ada pembina, ada wali, ada pembina ada produsen. Oke. Nah, bedanya apa tuh?
Kalau produsen kopi kan membuat kopi. Yeah. Nah, kalau ini produsen data. Yep, Dalam hal ini kita Kota Semarang, produsen data yang kita lihat di sini adalah OPD, Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Semarang. Jadi dinas-dinas baik dari ya banyaklah dinas tentang sipil, dinas sosial, dinas PUPR, dinas kesehatan, pendidikan. Ini disebut sebagai OPD atau produsen data. Jadi data-data kalau kita ngomong sektoral ini jadinya ya di daerah Kota Semarang jadinya sektoral. Jadi inilah mereka orang-orang dinas-dinas yang menghasilkan data. Petani kopinya, produsen kopinya, iya. Gitu. Kemudian yang tadi kedua ini ada pembina data. Pembina data di sini inilah BPS Kota Semarang malam ini ya. Jadi BPS itu sebagai pembina data. Tugasnya apa sih? Ya jelas membina, namanya pembina. Membina OPD-OPD ini untuk menghasilkan data yang berkualitas tadi. Jadi tugasnya di situ. Tugasnya membina OPD. Ya, Jadi OPD. kayak misalkan BPS mengadakan FGD. Ya, itu salah satu bentuk. Jadi bentuknya sosialisasi FGD, baik kunjungan langsung. Kita juga melakukan kunjungan langsung. Sudah beberapa kali. Kali berapa, Mas? Oke. Kali 2 lebih. Berarti memang sudah sejak lama BPS berperan dalam membina data. Langsung maupun tidak langsung ya dari itu ya. Oke. Tadi belum masih kurang Mas. Ada wali data. Oh iya. Data. Jadi wali data ini tugasnya itu mengesahkan data dan juga menyebarluaskan data. Nah, dari wali data ini di Semarang ada yang namanya Smart Data. Itu Semarang Satu Data. Semarang Satu Data. Iya. Oke. Ada portalnya. Jadi dalam hal ini yang melakukan itu adalah Kominfo. Jadi sebagai wali data di Semarang adalah Dinas Kominfo Kota Semarang. Oh. Nah, berarti terus Satu Data itu bentuknya portal wadah gitu, seperti semacam. Iya. Jadi data-data yang dihasilkan oleh OPD-OPD ini dijadikan satu dalam portal Satu Data itu, Satu Data Indonesia. Dalam ini portal Smart Data tadi. Nah, kemudian ada forumnya, di mana forumnya ini diketuai oleh Bapeda. Bapeda. Oke. Kenapa Bapeda? Karena Bapeda adalah badan untuk perencanaan. Jadi data-data yang dihasilkan oleh OPD ini setelah dibina oleh BPS, dikelola oleh Kominfo, dirancang oleh Bapeda untuk perencanaan ke depan. Iya, pembangunan. Ya tentunya untuk Semarang lebih baik. Ya. Kan pasti. Berarti di portal Satu Data sendiri ini udah ada ya bentuknya? Sudah ada. Dan itu bisa diakses oleh siapa aja, Mas? Bisa. Itu orang umum pun bisa akses. Datanya pun tersedia di situ. Jadi wali data itu tadi Kominfo tugasnya menyebarluaskan data dan juga metadata-nya juga disebarluaskan. Ya, tujuannya memang untuk masyarakat luas ya, bisa menjangkau itu, menggunakan itu. Oke, terakhir nih. Terakhir mungkin ya. Tapi kalau dipanjang-panjang nggak apa-apa sih. Ya, ini makanannya belum keluar soalnya. Istri saya belum masak, Mas. Belum kan di hotel, Mas. Oh, di hotel ya. Oke. Jadi sebenarnya sangat banyak manfaatnya ya, Mas. Kalau dengan konsep yang dibentuk saat ini ya, dengan adanya wadah, peranan setiap instansi jelas gitu. Apalagi memang data yang dihasilkan itu sebenarnya tujuannya metadata itu Mas, jadi memang semuanya itu jelas. Jadi data itu dihasilkan bisa dari pendidikan ya Mas. Jumlah murid yang dipublikasikan, jumlah murid di Kota Semarang terhadap jumlah sekolah, rasionya sekian banding sekian. Nah, itu jadi mau ngomongin mendefinisikan muridnya itu seperti apa, sekolah seperti apa, sehingga keluar rasio pun dari metadata bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Dari semua itu, dari adanya secara global ada Satu Data Indonesia, atau secara khusus misalkan di Kota Semarang ada portal Satu Data Semarang. Harapannya dengan adanya Semarang Satu Data ataupun Satu Data Indonesia itu apa sih? Sebenarnya harapan itu artinya ketujuan juga ya Mas. Jadi memang harapannya nanti data yang ada di Kota Semarang ini itu semua data yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar datanya.
Jadi standar data sudah disediakan oleh BPS, tentang aturannya sudah ada. Kemudian juga data-data itu ada metadatanya supaya orang tidak salah tafsir dan tahu cara perolehan datanya seperti apa. Harapannya ya masyarakat umum dengan adanya portal satu data, Semarang satu data itu menjadi lebih yakin dan tidak bingung dalam mengambil data dan memilih data yang mau digunakan yang pas untuk penelitiannya dia misalnya apa itu tepat karena sudah sesuai standar, ada metadatanya. Dan satu lagi sudah dapat dibagi pakaikan dari itu. Jadi kalau pengguna data mau pakai, mau ambil, itu tinggal ambil aja. Jadi harapannya ya untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Semarang yang lebih baik. Jadi memang dengan adanya satu data tidak ada kebingungan dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi yang ada di Kota Semarang. Paling itu dan juga dapat semua yang ditampilkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan, Mas. Ya. Oke. Jadi misalkan nih tadi kan harapannya seperti itu. Misalkan saya melihat atau mengakses Semarang Sakata gitu ya. Saya melihat data BPS misalkan. Iya. Dan saya nggak mudeng nih, walaupun sudah tersedia misalkan metadatanya. Itu saya bisa boleh nggak sih langsung menanyakan langsung langsung ke BPS apakah gitu? Oh iya, jadi di Smart Sakata itu tadi, karena kita lagi mau Semarang satu data itu, di situ juga ada link untuk lari ke BPS dalam hal portal ya. Ini portal sama portal ya. Itu bisa dari Kominfo sudah memasukkan kita di situ, ada di situ. Jadi memang kita sudah bekerja sama, nge-link di situ. Jadi kalau melihat data BPS pun misalnya bisa. Nah, adapun tadi kalau Mas Antok nanya, kalau orang kok merasa belum paham, belum puas segala macam, kalau datang ke BPS Kota Semarang pun kita memberikan layanan untuk coaching klinik juga bisa, konsultasi tertulis pun bisa. Langsung on the spot gitu bisa? On the spot bisa. Jadi di PST BPS Kota Semarang, pelayanan statistik terpadu, di sana itu juga melayani untuk konsultasi statistik. Jadi terbuka untuk umum dan gratis. Gratis ya? Rp0. Jadi mau dinas instansi mau konsultasi bisa, masyarakat umum bisa, masyarakat statistikan bisa. Jam kerja ya Mas ya? Jam kerja. Jam kerja ya. Oke. Ya mungkin. Oh ya, selain itu juga bisa web chat Mas. Semacam live chat gitu? Iya. Live chat di website itu pun bisa langsung dilayani juga. Insya Allah di jam kerja yang penting Mas. Karena itu kita di kantor. Itu biasanya respon dari kita pun cepat. Oke. Berarti memang keuntungannya dengan adanya satu data Indonesia, dengan adanya Semarang satu data itu mempermudah juga. Berarti kalau masyarakat umum mau mengakses itu bisa di portal Semarang satu data. Kalau bisa. Untuk alamat webnya untuk Semarang satu data itu apa? Itu data.semarangkota.go.id. Oh gitu. Tapi kalau gampangnya klik aja di Google, portal Semarang satu data, itu langsung nanti juga akan dilarikan ke sana. Klik di Google, cari di Yahoo. Ya. Gak Mas ya, Chrome ya, mau pakai Mozilla boleh, mau pakai berarti juga bisa. Kalau untuk apalagi dia setelah kita masuk di Semarang satu data, ada yang langsung akses ke BPS juga bisa ya. Kalau untuk BPS sendiri di semarangkota.bps.go.id. Oke, di situ ada live chat, ada berita-berita tentang statistik juga ya Mas ya, untuk mengakses. Ada berita resmi statistik, ada lain-lain kalau di website BPS Kota Semarang seperti itu. Oke. So, jadi Sobat Data sudah banyak informasi mengenai satu data Indonesia dan mengenai Semarang satu data dari Adi kali ini. Buat saya sih sebenarnya masih banyak yang bisa dibicarakan lagi, tetapi mungkin yang nanya bukan saya gitu. Yang nanya siapa Mas? Ya mungkin yang lebih paham gitu ya. Saya jurnalistik amatir soalnya. Gitu. Seru dan misalkan memang itu bisa konsisten. Itu akan sangat bermanfaat untuk pembangunan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Oke, mungkin dari Mas Adi ada pesan dan kesan atau mungkin
kata-kata kalimat terakhir? Ya mungkin cuma aja ya. Jadi satu data itu penting. Satu data itu penting karena sebuah kebijakan itu diambil dengan data. Jadi kalau sering dengar Mas, data itu mahal, tapi jangan sampai membangun tanpa data karena kalau lebih mahal membangun tanpa data. Itu benar. Makanya satu data Indonesia itu harapannya untuk Indonesia lebih baik. Percayalah. Iya sih, data itu bisa untuk membangun sebuah negara. Ya kalau digunakan secara baik dan itu memang manfaatnya memang banyak sih. Menurut Pak Presiden juga ini Mas, data itu merupakan sebuah kekayaan baru, jenis kekayaan baru. Tuh. Jadi itu. BPS kaya berarti. BPS kaya. Kaya data ya, kaya. Oke sobat data, sekian dulu obrolan di podcast Berisik Asik. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan kita nggak pakai masker ya kali ini ya, tapi kita tadi udah CPR. PCR. Saya ngapain CPR sama Mas Adi ya? Jadi terima kasih Mas Adi buat waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol di lain waktu lagi. Ngopi-ngopi lagi. Ngopi tiap hari bisa. Ngopi tiap hari bisa. Terima kasih Mas Adi buat waktunya. Dan baik sobat data, melihat gimana sih total Semarang satu data itu bisa diakses di Kominfo. Oh iya.